Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Krisdiana. Kali ini kita akan belajar mengenai manusia purba di dunia dan di Indonesia. Next. Manusia purba di dunia dan di Indonesia ini terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu manusia purba di Afrika, manusia purba di Asia, manusia purba di Eropa, dan manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan jenis-jenis manusia purba di Afrika. Jenis-jenis manusia purba di Afrika ini terdapat 3. Yang pertama yaitu Ardipithecus ramidus, sedangkan yang kedua yaitu Australopithecus africanus, dan yang ketiga yaitu Homo rhodesiensis. Gambarnya dapat dilihat seperti PPT, itu merupakan bagian-bagian dari jenis manusia purba di Afrika. Sekarang yang pertama yaitu Ardipithecus ramidus ini merupakan fosil manusia purba yang ditemukan di Ethiopia atau Afrika bagian timur oleh seseorang yang bernama Johannes Haile Selassie di tahun 1994. Manusia jenis Ardipithecus ramidus ini seringkali disebut sebagai Ardi. Kemudian yang kedua yaitu Australopithecus africanus. Australopithecus africanus ini merupakan fosil yang ditemukan pada tahun 1924 oleh anak-anak di daerah Taung dekat Freiburg, Afrika Selatan. Kemudian fosil ini diteliti oleh seorang Profesor Raymond Rad yang diberi nama Australopithecus africanus yang memiliki arti kera dari selatan Afrika. Kemudian yang ketiga yaitu Homo rhodesiensis. Homo rhodesiensis ini ditemukan pada tahun 1921. Homo rhodesiensis ini ditemukan oleh seorang penambang bernama Tom Zigward pada saat sedang mencari biji besi di gua-gua di daerah Rhodesia Utara, lalu sekarang Zambia, Afrika Timur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia purba di Afrika. Yang pertama yaitu Ardipithecus ramidus atau Ardi. Mereka ini hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Kemudian mereka memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi sekitar 120 cm. Mereka ini memakan buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Kemudian mereka memiliki otot kaki yang besar. Volume otaknya ini sama dengan milik simpanse. Kemudian mereka memiliki gigi seri dan taring Ardi ini lebih besar dari kera. Kemudian manusia jenis Ardi ini mampu berjalan dengan tegak. Yang kedua yaitu Australopithecus africanus. Mereka itu memiliki ciri-ciri hidup sekitar 3,3 sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Kemudian mereka memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kera. Kemudian lengannya ini panjang dan lekukan wajahnya kuat. Kemudian mereka ini memiliki bagian tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya mengindikasikan bahwasannya Australopithecus africanus ini sering digunakan untuk bagian tubuhnya sering digunakan untuk berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu Homo rhodesiensis. Mereka ini memiliki ciri-ciri hidup sekitar 400.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka memiliki bagian punggung alis yang besar dan lebar. Mereka memiliki hidung besar, kening yang menonjol, kemudian memiliki tonjolan di bagian belakang tengkorak. Kemudian mereka ini sudah berjalan tegak sehingga disebut sebagai African Neanderthal. Kemudian selanjutnya yaitu jenis manusia purba di Asia. Jenis manusia purba di Asia gambarnya dapat dilihat seperti itu merupakan gambar fosilnya. Jenis manusia purba di Asia ini diberi nama Sinanthropus pekinensis. Jenis manusia purba jenis ini pertama kali ditemukan di Sokoten di daerah dekat Beijing, Tiongkok. Daerah tersebut sering disebut dengan Peking, sehingga membuat fosil Sinanthropus pekinensis ini dinamai dengan manusia Peking Man. Kemudian Peking Man ini memiliki ciri-ciri dahi kecil, tulang tengkorak yang tebal, bagian alis mata yang besar,
serta rahang besar tanpa dagu. Selanjutnya yaitu jenis manusia purba di Eropa. Jenis-jenis manusia purba di Eropa ini terdapat 3 macam, yaitu Homo heidelbergensis, yang kedua yaitu Homo neanderthalensis, dan yang ketiga yaitu Homo cro-magnon. Homo heidelbergensis ini ditemukan oleh Dr. Soitensak pada tahun 1908 di desa Mauret dekat kota Heidelberg, Jerman. Homo heidelbergensis ini merupakan nenek moyang dari Homo neanderthalensis. Kemudian yang Homo neanderthalensis ini merupakan fosil manusia purba yang ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Sungai Nender dekat Düsseldorf, Jerman. Kemudian yang ketiga yaitu Homo cro-magnon. Homo cro-magnon ini ditemukan di dekat Les Aiguilles, Prancis pada tahun 1868. Para arkeolog memperkirakan bahwasannya Homo cro-magnon ini merupakan nenek moyang dari ras Kaukasoid di Eropa. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia purba Eropa. Ciri-ciri dari manusia purba di Eropa ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu Homo heidelbergensis ini memiliki ciri-ciri volume otaknya sekitar 1100 sampai 1400 cc. Kemudian memiliki tulang tengkorak berwarna cerah, memiliki muka yang besar, kemudian rahangnya tegak dan gigi yang kecil. Kemudian yang kedua, Homo neanderthalensis ini memiliki ciri-ciri bahwasanya mereka memiliki tengkorak memanjang ke belakang, kemudian tulang kening sangat menonjol, kemudian memiliki dahi yang datar. Selain itu, mereka memiliki muka yang lebar dan memiliki otak yang besar. Kemudian mereka memiliki tulang hidu yang besar. Kemudian tubuh dari Homo neanderthalensis ini sudah tegak. Yang ketiga yaitu Homo cro-magnon. Homo cro-magnon ini memiliki ciri-ciri volume otaknya sekitar 1400 cc. Kemudian memiliki tonjolan tulang kening telah hilang, tonjolan tulang keningnya itu sudah hilang. Kemudian ukuran tubuhnya rata-rata sekitar 165 cm. Kemudian Homo cro-magnon ini memiliki ciri-ciri fisik seperti manusia modern. Selanjutnya yaitu jenis manusia purba di Indonesia. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo. Meganthropus ini berasal dari kata megan yang artinya besar atau raksasa dan anthropos yang artinya manusia. Sehingga Meganthropus merupakan manusia besar atau dapat diartikan sebagai manusia besar atau manusia raksasa. Sedangkan jenis Meganthropus ini ada satu yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh von Kleistwart. Kemudian arti dari Meganthropus paleojavanicus ini yaitu manusia raksasa di Jawa. Yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus memiliki jenis-jenis sebagai berikut, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus robustus, dan Pithecanthropus dubois. Yang pertama, Pithecanthropus erectus sendiri itu ditemukan oleh Dubois pada tahun 1890 sampai 1892 di daerah Trinil dan Sangiran. Hasil temuan tersebut kemudian direkonstruksi sehingga terbentuklah sebuah kerangka manusia yang masih terlihat tanda-tanda kera. Kemudian oleh Dubois penemuan tersebut itu diberi nama Pithecanthropus erectus atau manusia yang berjalan tegak. Yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan di Jetis di dekat daerah Mojokerto, Jawa Timur. Diperkirakan hidup pada masa Pleistosen Tengah. Kemudian Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ini diperkirakan hidup pada masa Pleistosen atas. Namun dalam perkembangannya, jenis manusia purba jenis ini tuh mengalami kepunahan. Kemudian Pithecanthropus robustus ini ditemukan oleh
Weidenreich dan von Keswat pada tahun 1939 di Sangiran. Ini tuh jenisnya hampir sama dengan Pithecanthropus mojokertensis yang diperkirakan hidup pada masa Pleistosen Tengah. Kemudian yang terakhir yaitu Pithecanthropus dubois. Pithecanthropus dubois ini ditemukan pada tahun 1939 di Sangiran oleh von Keswat yang memiliki arti kera yang meragukan. Selanjutnya yaitu jenis manusia purba Homo. Homo ini dibagi menjadi dua, yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis. Homo wajakensis sendiri itu ditemukan di daerah Wajak pada tahun 1889. Dinamakan Homo wajakensis atau manusia wajak. Diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid. Kemudian yang terakhir yaitu Homo soloensis. Homo soloensis ini ditemukan di dekat Solo dan diberi nama Homo soloensis atau manusia Solo. Adapun pola hidup dari peralatan hasil-hasil kebudayaan Homo soloensis ini sudah lebih sempurna. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri Meganthropus. Ciri-ciri Meganthropus sendiri yaitu ada beberapa macam, diantaranya memiliki otot-otot tengkuk yang kuat, bentuk geraham besar, rahang dan otot kunyah yang kuat, kemudian badannya tegap dan kekar. Kemudian muka dari Meganthropus ini masih masif, tulang pipi tebal, dan tonjolan kening yang mencolok. Kemudian ciri-cirinya yang lain yaitu memiliki dagu yang hampir tidak nampak. Next. Kemudian ciri-ciri Pithecanthropus. Ciri-ciri dari Pithecanthropus ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dengan berat sekitar 100 kg. Kemudian memiliki hidung yang lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol, berjalan tegak tapi belum sempurna. Kemudian Pithecanthropus ini memiliki tulang atap tengkorak tebal dengan bentuk keseluruhan yang lonjong. Kemudian rahang dan gerahamnya kuat, dan ciri lainnya yaitu diperkirakan tidak hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Namun Pithecanthropus ini merupakan makhluk hidup yang omnivora. Next, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri Homo. Ciri-ciri Homo sendiri diantaranya yaitu memiliki tinggi badan kurang lebih 130 sampai 210 cm dengan berat badan sekitar 30 sampai 150 kg. Kemudian memiliki volume otak berkisar antara 1000 sampai 2000 cc. Kemudian mereka memiliki tulang dahi dan bagian belakang tengkorak yang sudah mengecil. Mukanya tidak begitu menonjol ke depan, kemudian berjalan dan berdiri sudah secara sempurna. Dan yang terakhir, Homo ini memiliki ciri-ciri sudah membuat alat-alat dari batu atau tulang. Ya, ini adalah sekian dari materi tentang manusia purba di dunia dan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.